Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita pukul 9 sampai dengan pukul 10 bertemu lagi di obrolan komunitas ya. Setelah tadi ada beberapa program acara dan kali ini kita ada di obrolan komunitas. Seperti biasa Cik Mita ngajak beberapa komunitas yang ada di Kota Palembang untuk hadir dan ngobrol langsung sama kita. Dan juga hari ini kita sudah kehadiran Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan. Nah, Cik Mita bakal ngobrol ke kefomoan ajang bergensi yang jangan sampai dulur pendengar Pro 4 dari Palembang ini miskomunikasi. Karena banyak yang menjanjikan ya pastinya, dan juga banyak juga berkeliaran ajang-ajang seperti ini yang belum bisa kita ketahui nih. Mulai dari apa kegiatannya dan segala macam. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan. Kali ini bersama dengan Cek Ocha selaku pembina dari Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan, dan juga ada Kak Ade dan Anggun selaku runner up kalau Anggun, dan Kak Ade founder dari Putra-Putri Sumatera Selatan. Pendengar, siaran hari ini juga disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 dari Palembang. Kalau mau nonton langsung boleh ke YouTube kami, dan juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital. Langsung saja sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi sama Putra-Putri Sumatera Selatan, Putri Nusantara Sumatera Selatan, kita bakal kenalan dulu nih sama teman-teman kita, dulur-dulur kita. Ada Cek Ocha, Cek Ade, dan Cek Anggun. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke, jadi di sini dulur pendengar Pro 4 dari Palembang ada dulur kita dari Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan. Ada Cek Ocha selaku tadi pembina ya, Cek? Iya, benar. Ada Cek Ade selaku founder. Iya, benar, Kak. Dan Anggun runner up 2 Putri Nusantara Remaja Sumsel 2025. Nah, jadi kita bakal ngobrol, tapi sebelum itu bolehlah kenalan dewek-dewek. Jangan Cek Mita yang kenal kenyo ya. Kaget kata wong tuh, "Dak kenal aku." Nah, jadi wong ini kan beranggapan Cek dak kenal mako dak sayang, dak cinta. Benar. Jangan, tapi Caknya lah punya. Nah, Cek Ocha sama kawan-kawan ada Cek Adi dan Cek Anggun, silakan kenalan dulu sama pendengar Pro 4 dari Palembang. Jadi siapa dulu nih? Silakan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pendengar RRI Pro 4. Perkenalkan, nama saya Cek Ocha. Biasa dipanggil Mami. Kalau di sini selaku sebagai pembina dari komunitas Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan. Oke, sebelahnya ada siapa ini? Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ade Wahyudi selaku founder dari Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Naula Salsabila. Tahun ini saya alhamdulillah dianugerahi sebagai runner up 2 Putri Nusantara Sumatera Selatan kategori remaja tahun 2025. Oke, jadi ini dari Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan ya, Cek? Iya. Nah, kita bakal ngobrol ke FOMO ajang bergensi jangan sampai miskomunikasi. Ngapo Cek Ocha jangan sampai miskomunikasi? Tapi sebelum dijawab mungkin Cek Ocha atau Cek Ade selaku founder nak menjelaskan dulu apa itu Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan. Silakan. Oke, Putra-Putri Nusantara ini merupakan ajang kompetisi di mana kita itu merangkul adik-adik semua yang ingin mengembangkan minat bakat mereka, yang juga ingin mengajak mereka untuk lebih mengenal tentang wisata budaya yang ada di Sumsel, dan nantinya akan kita perkenalkan juga ke tingkat nasional, Mbak. Jadi PPN ini selain mengadakan tingkat provinsi, nanti pemenangnya itu akan kita kirimkan ke ajang nasional. Mereka akan membawa nama baik Provinsi Sumsel ke ajang nasional seperti itu. Dan alhamdulillah PPN ini sudah masuk ke tahun ke-6 tahun 2026 ini.
Oke, berarti sudah dari tahun 2020. 2021. Iya. Ini tahun ke-6. Iya, benar. Oke. Nah, di tahun ke-6 ini berarti kan CAD bakal mencari lagi nih Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan 2026. Karena Anggun selaku runner up 2 Putri Nusantara Remaja Sumsel 2025. Iya. Kalau Cik Mita boleh tahu, untuk pemilihan Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan 2026 ini akan diselenggarakan kapan? Oke, untuk pendaftaran itu sudah kita buka 2 gelombang, Mbak. Yang pertama itu di bulan Desember kemarin, dan batch kedua ini kita buka dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 20 Januari besok. Pendaftaran. Nanti setelah mereka pendaftar, akan kita seleksi berkas mereka dan akan masuk semifinal. Akan ada tes tertulis dan wawancara dan catwalk challenge. Itu nanti kita diselenggarakan di tanggal 31 Januari sama 1 Februari. Nanti setelah itu mereka terpilih menjadi finalis dan akan mengikuti karantina online. Mereka akan ada challenge dari kita. Ada beberapa challenge nanti, dan kemudian akan bertemu kita kembali di tahap karantina secara offline di bulan April sampai grand final nanti di tanggal 13 April. Seperti itu. Berarti sekarang sedang berjalan prosesnya ini. Sedang CAD berjalan. Sedang berjalan. Nah, Ibu Ocha selaku pembina, ini kan sudah tahun ke-6, Bu. Dari tahun berapa Ibu membina Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan ini? Nah, kalau Mami ini kebenaran baru di 3 tahun belakang ini. Nah, jadi selama membina adik-adik yang ada di komunitas Putra-Putri Nusantara ini luar biasa sangat memberikan inspirasi. Jadi di sini kan kita banyak sekali ajang-ajang yang bergengsi, yang bisa menghantarkan putra-putri, khususnya putra-putri Sumatera Selatan ini ke jenjang yang lebih baik, menyalurkan bakat terpendamnya, memberikan inspirasi untuk teman-temannya. Nah, tetapi tidak semua kayak gitu. Ada juga ya Mbak Mita yang suka gabung di agensi-agensi, mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan tidak bisa menjelekkan agensi lainnya juga kan. Nah, di situ terkadang mereka salah pilih agensi. Nah, mereka memiliki bakat yang baik, memiliki kemampuan yang luar biasa, berpotensi. Nah, tetapi salah memilih agensi. Nah, itulah. Jadi di sini Mami alhamdulillah sudah kurang lebih 3 tahun, memang masih baru, tapi mengenal mereka ini luar biasa. Jatuh bangunnya Putra-Putri Nusantara ini memang sudah bisa diacungkan jempol. Karya-karya mereka sudah alhamdulillah terkenal di tingkat nasional. Sehingga Mami mau menjadi pembina di sini karena memang anak-anak yang bergabung di sini benar-benar tersalurkan dengan baik. Jadi mereka tidak hanya sekedar disalurkan menjadi pemenang, tetapi mereka juga dikenalkan dengan agensi ataupun juga dengan masyarakat ya, dikenalkan dengan masyarakat dan tentunya memiliki relasi yang luas, itu yang pentingnya. Berarti Mami baru 3 tahun terakhir ini bergabung ya. Nah, kalau Anggun sendiri selaku runner up 2 Putri Nusantara Remaja Sumsel 2025, kenapa Anggun akhirnya memilih untuk bergabung menjadi Putra-Putri Nusantara, Anggun? Baik, sebelumnya awalnya itu kan Anggun belum ada pengalaman sama sekali di dunia pigeon. Kenapa Anggun memilih Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan? Karena kita melihat dari jejak digitalnya yang pertama. Karena setelah Anggun cek-cek, setelah Anggun lihat-lihat, banyak alumni-alumninya yang mampu melaju ke ajang tingkat nasional, membawa nama Sumatera Selatan di ajang tingkat nasional. Dari situlah Anggun percaya bahwa setiap ajang itu ada yang bagus dan juga ada yang tidak bagus untuk diri kita sendiri. Dan kenapa Anggun lebih memilih putra-putri? Yang pertama tadi karena banyak jejak digital baik. Terus juga Anggun sadar bahwa PPN ini sendiri sudah lama berdiri dan juga banyak membawa dampak positif bagi generasi muda. Oke, berarti pageant pertamanya Anggun. Iya benar. Oke, dan langsung Putra-Putri Nusantara yang dipilih. Iya benar. Nah, Gun, sebelumnya Cik Mita nanyo, Anggun ini kan masih muda nih, kategori remaja. Iya. Umur berapa sih Anggun sekarang? Sekarang Anggun umur 15 tahun. 15 tahun. Oke, 15 tahun sudah berani pageant pertama dan langsung menjadi runner up 2. Iya. Mewakili Sumatera Sumatera Selatan. Luar biasa kan? Keren, luar biasa Anggun. Nah, berarti kan Anggun di sini memilah dan memilih dari banyaknya pageant yang ada di Palembang dan akhirnya memilih Putra-Putri Nusantara Sumsel bersama dengan Mami Ocha. Mami ya. Mami Ocha dan juga
CAD selaku founder. Nah, berarti kan di sini kemarin di waktu Anggun deh 2025 Mami Ocha dan juga CAD. Ini Cak Mano antusias remaja-remaja Palembang ini untuk bergabung di Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini. Oke, untuk tahun 2025 kemarin Mbak ya, itu peserta yang mendaftar itu sekitar 50 orang lebih yang daftar kan. Tapi setelah kita saring, akhirnya kita mendapatkan 51 finalis lah yang kita anggap memang mereka benar-benar mau berkontribusi nyata untuk Sumatera Selatan. Dan akhirnya setelah melalui proses yang panjang, karantina dan segala macamnya, dapatlah kita beberapa pemenang, termasuk Anggun yang kita nobatkan sebagai runner up 2. Dan Anggun kemarin kita percayain untuk mewakili Sumatera Selatan di ajang pemilihan Putra Putri Pelajar Indonesia. Jadi nanti kemarin Anggun mewakili Sumsel ke tingkat nasional dalam pemilihan Putra Putri Pelajar Indonesia. Dan untuk tahun ini juga alhamdulillah menjelang penutupan batch 2 ini peserta kita sudah ada sekitar 140 orang yang mendaftar. Oke, tahun ini Iya. ya CAD banyak ya berarti budak-budak Palembang nih ya. Nah, kalau dilihat CAD rata-rata yang ikut Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini banyak yang newbie atau baru seperti teman kita ini Anggun, atau ada juga yang sudah pernah ikut di ajang-ajang pageant lain? Memang kebanyakan rata-rata yang masih baru mau terjun ya. Tapi untuk yang pageant factor atau sudah pengalaman tuh juga sudah ada yang ikut. Karena kan mulai dari tahun 2024 kemarin kita baru buka kategori remaja. Sebelumnya kan hanya kategori dewasa. Nah, jadi berhubung ada tuntutan dari nasional untuk mencari kategori remaja, jadi kita buka kategori remaja. Dan pada 3 tahun ini memang yang lebih banyak antusias itu kategori remaja. Karena mungkin mereka ingin mencari pengalaman dan relasi tadi kan, Mbak. Yang baru-baru banyak yang remaja ya, yang baru satu kali terjun di dunia pageant, tiba-tiba kayak Anggun langsung runner up 2 ya, dikirim juga lagi ke tingkat nasional. Keren sekali teman-teman. Nah, ini kita tadi sudah ngomongin tentang antusiasnya anak-anak muda, tapi kita kembali ke tema kita yaitu kefomoan para Gen Z ini untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti pageant ini sendiri. Nah, kalau Mami selaku dari teman-teman kita nih pembina PPN Sumsel, gimana nih Mi? Ketika lagi banyak ajang-ajang bergensi kayak sekarang ini, sering timbul rasa FOMO dari anak-anak Gen Z ini Mi untuk bergabung. Itu kenapa sih Mi sebenarnya seperti itu? Ya, yang jelas pertama karena mereka ingin show up ya, menunjukkan bahwa saya ini memiliki bakat. Bakat saya jangan sampai dipendam dan maunya ditampilkan, ditunjukkan sehingga bisa dirasakan oleh semua orang, dilihat oleh semua orang. Dan yang baiknya lagi itu, yang Mami acungkan jempol itu adalah support dari orang tuanya. Nah, sehingga mereka berbondong-bondong untuk mau ikut banyak sekali ajang-ajang yang sudah diberikan di Sumatera Selatan ini khususnya, sampai ada yang langsung ke nasional juga gitu kan. Kenapa? Karena orang tuanya itu sekarang lebih terliterasi kayak gitu. Anak saya memiliki bakat, jangan sampai mereka tidak difasilitasi untuk itu. Saya juga sebagai orang tua nih ya, melihat anak saya sendiri yang memiliki bakat terpendam, bisa nyanyi mungkin di rumah, masa cuma nyanyi di depan kaca gitu kan. Kalau bisa memang kita salurkan bakatnya, kita salurkan. Jadi saya sangat mengaspirasikan orang tua untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak mereka, sehingga mereka jangan sampai salah jalan. Kalau sampai bakatnya, kemauannya, keinginannya, khususnya di tingkat remaja ini, Mbak, ya, kalau di tingkat remaja itu anak-anak terkadang kan bingung, nah mau mengeksplor diri mereka kemana, dan terjadilah nanti penyimpangan. Nah, penyimpangan pergaulan inilah yang tadinya mereka ingin dandan baik, bagus, tapi kurang apresiasi dari keluarga, kurang apresiasi dari umum, sehingga mereka jadi salah pergaulan, jadilah nanti anak cabe-cabean. Karena yang apresiasi mereka selingkungan mereka, circle-nya ya. Iya. Nah, dengan adanya Putra Putri Nusantara ini, ajang bergengsi yang sudah 6 tahun berjalan dan juga merupakan tingkat nasional. Nah, kami memberikan ruang itu, sehingga anak-anak khususnya remaja, tidak dipungkiri juga dewasa,
memiliki teman yang baik kayak gitu kan, memiliki pembina yang baik, kakak-kakak yang baik untuk merangkul mereka sehingga tahu koridor pengembangan bakat mereka tuh bisa dikembangkan ke arah mana. Oke, berarti circle yang baik itu menentukan ya. Benar. Di sini Mami untuk memang menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebenarnya. Itu tadi kata Mami kalau kita salah pilih, kita bisa jadi salah jalan, Nah. salah circle juga ya. Iya. Circle itu sangat menentukan saat ini untuk anak-anak Gen Z. Nah, kalau Anggun sendiri Anggun kan Gen Z nih. Iya. 15 tahun. Anggun pertamanya FOMO gak sih ikut-ikut ajang-ajang C ini, atau memang Anggun memang sebelum banyak orang-orang yang ikut, Anggun sudah berniat dari dulu pengen nih ikut pageant seperti Putra Putri Nusantara ini, atau memang Anggun juga FOMO karena banyak di Instagram seliweran putra putri, terus ada Cek Ayu, Cek Bagus dan lain sebagainya, itu Cak Mano Anggun? Kalau untuk Anggun sendiri sebenarnya Anggun itu nggak ada keinginan untuk ikut pageant. Cuman yang tadi katanya ya, kan Gen Z itu banyak menggunakan media sosial. Jadi banyak seliweran pageant-pageant yang dari nasional, baik juga ada yang di Sumsel. Dari situ Anggun ingin juga kayak mereka, terinspirasi. Tapi Anggun tidak langsung FOMO, tidak langsung mendaftar. Itu tadi Anggun memilah-milih dulu, mencari-cari, dan kebetulan memang di Putra Putri Nusantara ini Anggun punya satu teman yang sudah ada di tahun 2024, dan dari situ juga Anggun sharing-sharing bagaimana sih kegiatan-kegiatan yang ada di Putra Putri Nusantara ini. Dan akhirnya barulah Anggun memberanikan diri untuk mendaftar di ajang ini. Tidak bisa disebut FOMO juga karena FOMO itu harus kita landasi dulu ya dengan memilah-milih, dengan mencari informasi yang sebaik-baiknya. Oke, berarti memang Anggun ikut lihat dulu ya banyak Iya, di media bener. sosial. Nah, kalau Cek Adi sendiri selaku founder Cak mana media sosial tuh mengangkat nama Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan? Banyak gak sih yang kenal Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan dari media sosial, dari postingan-postingan mungkin kayak seperti Anggun tadi kan sudah berangkat ke nasional, kita posting, banyak gak setelah itu yang berdatangan ingin bergabung menjadi Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan? Alhamdulillah, karena memang media sosial itu sangat penting ya Mbak ya. Karena dari sinilah kita bisa memperluas tentang PPN ini. Jadi dari sinilah kita banyak banget ketemu dengan orang-orang yang baru yang ingin ikut, ingin gabung. Dan juga dari media sosial inilah kita banyak diminati dari pihak-pihak nasional. Karena seluruh ajang nasional itu kan selalu nge-DM Instagram kita untuk kalau bisa dari Sumsel kita mengirimkan perwakilan ke ajang-ajang mereka gitu kan. Nah jadi memang sangat penting untuk media sosial ini, dan yang terpenting lagi itu branding sosialnya Mbak. Bagaimana cara postingan kita, bagaimana kerapian postingan kita, itu yang menjadi daya tarik orang untuk mengkepoin IG kita seperti itu. Oke, berarti memang posting di media sosial juga membawa banyak dampak Cik Adi ya untuk saat ini, apalagi media sosial nih bangun tidur yang gitu jingok media sosial. Bener sekali. Terus Langsung scroll tiba-tiba kepengen jadi pageant, ikut pageant, tiba-tiba pengen jadi Putra Putri Nusantara misalnya kan, oh langsung ini nih ngechat, cari tahu dulu seperti itu Cik Adi dan juga Mami dan Anggun. Nah, dulu pendengar Pro 4 dari Palembang pasti penasaran nih Cak Mano kira-kira Cik Mita apa lagi nih yang bakal kita bahas setelah ini. Cak Mano sih pengertian miskomunikasi di ajang pageant. Nah, kita tanya langsung ya sama Mami kita, ada Mami Ocha, ada Cik Adi selaku founder dan juga Anggun selaku runner up 2 Putri Nusantara Remaja Sumsel 2025. Tapi kita break dulu ya. Kita balik lagi di obrolan ini, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Demikian tadi obrolan komunitas bersama Bung Abah, woi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah. Nah, Abah double lemas dengernya. Noh, apa? Abah pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu bah. Sebelum bertanaman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga bah. Nah.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kembali lagi kita di obrolan komunitas kali ini. Dan Cek Mita masih bersama dengan putra-putri Nusantara Sumsel ya. Ada Mami Ocha, ada Cek Adi selaku founder, ada Anggun juga sebagai runner up 2 Putri Nusantara Remaja Sumsel 2025. Tadi kan sudah kita omongin nih atau kita bahas tentang FOMO-nya. Tapi masih menjadi pertanyaan Cek Mita. Ngapo sih jangan sampai miskomunikasi? Nah, kalau ini yang bisa jawab mendak pembina atau foundernya nih. Kira-kira miskomunikasinya di mana sih kalau di ajang-ajang seperti pageant ini? Dan juga dulur-dulur kalau nak nanyo boleh tanya ke YouTube kita Perumpat Palembang dan juga boleh ke WhatsApp Cik Mita di 0897 7884 884. Nah, pastinya di sini tadi media sosial berpengaruh penting kalau kata Cik Adi itu banyak pengaruhnya. Pesatnian feedback itu dari media sosial. Tapi terkadang kan kita nih sering mengartikan atau miskomunikasi ini tadi. Ya enggak sih? Nah, Mami Ocha selaku pembina dari Putra Putri Nusantara Sumsel 2023 berarti ya. Sampai sekarang ya, dari 2023 sampai sekarang 2026. Kira-kira kalau di ajang seperti Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan nih, bentuk miskomunikasi seperti apa sih yang sering terjadi di lapangan atau lagi pemilihan sering atau mungkin teman-teman dari luar, apa sih yang sering menjadi miskomunikasi di tingkat pageant seperti Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini? Biasa Mbak, kalau yang paling utama dan yang sangat terpenting itu adalah cuannya. Nah, miskomunikasi yang katanya gratis, kok ujung-ujungnya bayar. Nah, itu. Padahal kenapa harus ada registrasi kontribusi ya bahasanya itu ya. Ya. Ada yang dibayar. Yang dibayar itu kan bukan kegiatannya, Mbak. Bukan ajangnya, tetapi untuk melatih anak-anak itu mendapatkan bakat tersendiri itu kan masa gurunya gratis, Mbak. Nah, gitu kan. Namanya ilmu kok memang ada yang gratis, tapi ya kita kalau mau terjun ke dunia kayak gitu kan, terjun ke dunia nggak semuanya gratis ya. Memang ada yang memang benar-benar gratis mungkin, tapi sejauh ini yang pernah Mami ikuti, karena dari remaja juga dulu, dari anak-anak ya sampai sudah tua kayak ini masih galak nak melok-melok gal bijen-bijen mak ini nih Mami ini ya. Nah, dan itu bayar galo memang cak itu, tapi untuk registrasi awalnya mungkin kalau kita digratisin ya, untuk yang ini digratisin, tapi nanti setelahnya sudah masuk ke tahap karantina. Nah, karantina itu kan butuh konsumsi, Mbak. Iya, betul. Butuh aksesoris lah ya kalau bahasa kami itu ya. Nah butuh perlengkapan, butuh properti. Untuk apa? Untuk menunjang dari si anaknya itu sendiri. Nah, jadi disitulah kadang orang tua itu kan kok mekot ajang banyak nih duitnya, kostum mak ini mak itu. Nah, jangan sampai miskomunikasi maksudnya. Jadi benar-benar prepare, benar-benar disiapkan. Kalau saya mau terjun basalah sekalian. Nah, kayak gitu. Nah, jangan udah terjun nanggung, berhenti di tengah jalan. Nyampa ida, basah ida, gantung. Nah, yang itu yang kadang kasihan lihat anak-anaknya itu. Mereka memiliki bakat, mereka punya power, mereka mau, tapi orang tuanya nggak usah lah nak,
kayak gini, banyak duitnya itu. Nah, jadi di sini kami mau menegaskan, mau memberikan informasi kepada orang tua, kalau anak kita mau berbakat, kalau anak kita mau gemilang, cemerlang, ayo bantu support anaknya. Kenapa kita dulu bisa, kok anak kita enggak? Jadi ayo selaku orang tua saringlah rangkul anaknya, penuhi kebutuhannya, karena kebutuhan anak itu tidak semata-mata tentang makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan, pendidikan, tetapi juga mereka butuh ruang untuk mengeksplorasi bakat mereka, butuh ruang untuk menunjukkan bahwa saya ini memiliki ini loh mah, saya ini punya ini loh, jangan sampai saya aja yang merasakannya. Tapi kalau bisa, kalau saya berkembang, kalau saya memiliki kemampuan, saya menang, yang bangga mama juga. Nanti kedepannya apa yang bisa dirasakan? Banyak dari alumni kita ya Kak bisa masuk ke BUMN, masuk ke pekerjaan yang lebih layak lah dari sebelumnya, seperti itu. Karena kenapa? Karena dari ajang-ajang ini memang menjanjikan untuk mereka bisa berpublic speaking lebih baik, berpenampilan lebih baik, kayak gitu, bisa diterima di masyarakat. Dengan lebih luas. Oke, berarti yang sering terjadi kalau di ajang-ajang seperti ini, Mami, itu tadi miskomunikasinya masalah duit. Iya. Ya, duit yang dikeluarkan ketika memang lagi karantina. Terus juga ada beberapa ajang juga yang karantinanya itu diwajibkan kayak nginep. Itu kan harus ada seperti hotel atau tempat tinggal lah untuk teman-teman. Selama di karantina juga kan banyak ilmu yang didapat ya, Mi, dan itu terkadang memang benar kata Mami, nggak gratis. Iya. Karena memang itu nggak gratis. Mentor-mentor tuh semuanya harus ada timbal balik lah. Kita dapat ilmu, dia dapat semacam uang lelah seperti itu dulu. Dan itu paling sering terjadi, Mi, di sekali dunia pageant. Iya, jadi kita apa ya, kalau dibilang kasihan, bukan kasihan kali ya, tapi menyayangkan. Padahal anak itu berpotensi banget loh Mbak. Banyak yang sering sekali saya temukan, anak-anak tuh benar-benar berpotensi, tapi mereka udah mau satu langkah lagi bilang, maaf Mami nggak bisa melanjutkan gitu, karena keterbatasan biaya. Kenapa? Orang tua saya nggak support. Saya punya tabungan tapi kurang. Oke, kalau masih punya tabungan tapi kurang masih bisa ya, masih bisa kami support anak-anak itu. Nah, tapi kalau yang orang tua saya nggak mau tahu, orang tua saya nggak peduli, itu yang miris. Padahal sedangkan banyak juga anak-anak yang tidak memiliki orang tua itu berjuang. Nah, itu yang saya ancungin jempol. Mereka nggak punya orang tua, anak yatim piatu, tinggal sama nenek aja. Nenek cuma jualan apa, tapi neneknya support. Nah, kan beda. Nah, termasuk sama kayak Anggun ini, kalau orang tuanya mungkin nggak support, orang tuanya dia nggak mungkin bisa sampai ke nasional mungkin. Betul. Ya, jadi selain anaknya punya bakat, ya bisa dikembangkan, support orang tua itu yang paling pertama. Nah, jadi miskomunikasi di sini yang jangan sampai terjadi. Yang sering terjadi itu adalah dari anak dengan orang tuanya. Oke, anaknya mampu tapi orang tuanya keterbatasan biaya tadi ya, Mi. Nggak cuma sekedar keterbatasan biaya, Mbak. Kadang juga ngapain ikut kayak gitu? Mending les, mending ini. Iya. Karena orang tuanya kurang terliterasi bahwa salah satu hak anak itu adalah mengeksplorasi dirinya untuk mencari jati diri. Betul. Itu yang harus difasilitasi. Iya. Banyak anak-anak yang menjadi pendiam ketika di rumah, tetapi di luar dia pengen jadi diri sendiri. Seperti itu, Mami. Nah, seperti Anggun kan kata Mami tadi, kalau tanpa dukungan orang tua tidak akan bisa sampai kayak terpilih menjadi putra putri Nusantara remaja Sumsel dan dikirim ke tingkat nasional ya, Anggun. Sejauh ini respon orang tua seperti apa, Anggun? Lihat Anggun terpilih, terus Anggun ke tingkat nasional, seperti apa respon orang tua, Anggun? Kalau untuk orang tua Anggun sendiri pastinya tuh bangga ya, karena setiap orang tua itu ingin melihat anaknya bisa terbang tinggi mengejar cita-cita. Dan Anggun berterima kasih kepada kedua orang tua karena sejauh ini mereka lah yang paling support untuk Anggun bisa berkembang sejauh ini. Jadi pesan untuk teman-teman dan juga orang tua yang lain, cobalah beri ruang untuk anak-anak kalian bisa mengembangkan bakat dan juga minatnya.
Seperti itu. Oke, nah berarti kan ini miskomunikasi yang sering terjadi ya, Mami dan CAD selaku founder. Ini berdampak gak sih miskomunikasi ini ke citra ajangnya sendiri atau citra Putra Putri Nusantara Sumselnya sendiri, untuk miskomunikasi antara anak, orang tua dan juga pihak dari komunitasnya sendiri. Ini berdampak gak miskomunikasi ini yang terjadi di lapangan ini, CAD? Ya, kalau untuk masalah itu sih pasti ada dampaknya juga, Mbak ya. Tergantung dari pola pikir individu masing-masing. Kalau mereka berpikirnya tadi ke negatif, pasti yang dinilainya selalu negatif tentang keadaan seperti ini. Kok ajang seperti ini butuh duit segala macam, pasti itu akan terjadi. Tapi kalau orang tua dan anak-anaknya berpikir positif, mereka akan mengerti dana itu dikeluarkan untuk apa? Untuk keperluan mereka sendiri juga. Pasti itulah yang terjadinya nanti, Mbak. Oke, berarti berdampaknya banyak ya, berdampak Iya. ke anak, berdampak juga ke komunitas, seperti itu. Nah, gimana sih strateginya nih, Mami dan CAD selaku founder, Mami sebagai dari teman-teman Putra Putri Nusantara Sumsel, strategi komunikasi yang tepat nih, biar ajang Putra Putri Nusantara Sumsel ini tetap menjadi inspiratif tanpa harus menimbulkan miskomunikasi seperti itu di kalangan orang tua dan juga peserta pastinya ya. Seperti apa tuh? Mungkin dari Mami Ocha dulu, boleh, silakan Mami. Ya, kalau Mami melihat ini dari pandangan seorang pembina lah ya Kak ya, karena yang pasti yang harus Mami utamakan itu adalah kesiapan orang tuanya dulu. Nah, jadi di sinilah, di sesi inilah, di saat registrasi kami itu ada, yang pertama itu ada tes minat tertulis wawancara dengan catwalk ya Kak ya. Lalu kedua itu, nah ada wawancara, ada sesi wawancara. Di sesi wawancara itu kami selalu menekankan dan kami tanyakan, kegiatan ini kamu ikut ini atas restu orang tua atau tidak? Oke. Nah, diizinin orang tua atau tidak? Kalau misalnya mereka, oh enggak, saya mau coba-coba aja. Nah, di situ kami menggarisbawahi. Nah, kalau anak ini coba-coba saja, coba kamu ngomong dulu sama orang tua kamu. Nanti kalau kamu lulus di tahap ini, kamu ajak orang tua kamu. Nah, itu kalau Mami sebagai pembina lebih menekankan ke situ, karena di sini kita harus menjelaskan bahwa mengikuti ajang-ajang seperti ini tidak semata-mata cuma anaknya saja yang ikut, tetapi orang tua malah dua kali lipat lebih ikut. Nah, ya, dua kali lebih ikut. Maksudnya mana? Kalau anaknya nak berayas, umaknya yang penting nyari make upnya siapa. Iya. Anaknya nak nyewa baju, umaknya yang lebih pening. Apa nak dijahit ke, apa nak nyewa. Nah, kan? Nah, jadi dari sini kami tuh berharap peran orang tua tuh sangat terlibat sekali. Dan yang paling penting itu harapan Mami itu kita bisa menjalankan sunnah Rasul ya, yang mana kita harus mengikuti peredaran zaman. Artinya kita belajar ikutlah di eranya, ikutlah di zamannya. Jadi jangan kita tuh ngukur baju di badan itu Mbak. Nah, zaman aku dulu dak katik mak ini. Uji umaknya nih tadi kan. Iya, benar. Umaknya yang dak katik mak itu. Nah, ada umak lain tuh, aku dulu model padahal. Iya. Nah, apa anak aku dak galak melok ujinya. Nah, jadi mereka tuh kadang ngukur baju di badan. Nah, jadi sekarang cobalah buka pikirannya, ayo kita ukur baju anak kita di badan dia. Cak itu nah. Jadi cak mano anak kita bisa berkembang, cak mano anak kita pas dengan passionnya, tapi terarah dan kita bisa mengikuti perkembangan dan prestasinya. Kalau anak kita berkembang, anak kita berprestasi, yang bangga siapa? Nah, uang tua dan keluarga yang pasti kan. Nah, jadi dari sinilah Mami selalu nekankan dari pandangan mata Mami sebagai pembina bahwa yang ikut ajang ini bukan sekedar anak kita ya Mama, tapi yang ikut ajang ini adalah nama besar keluarga kita. Jadi kalau anak kita bagus, yang bagus itu siapa? Keluarga besar kita. Oke, kalau itu dari Mami Ocha. Nah, kalau dari CAD Dewe, Cak mana Cek selaku founder ya, pastinya ada pandangan berbeda dari Mami. Mungkin ada yang ditekan lagi kah dari CAD tentang strategi-strategi ini, atau mungkin sama dengan Mami Ocha ini, CAD? Sebenarnya sama aja Mbak ya, karena sebelum mereka melakukan pendaftaran itu kan nanti kita kasih surat persetujuan orang tua. Jadi nanti ada formulir dan surat persetujuan orang tua. Jadi mereka isi dulu nih surat itu kan. Nanti saat mereka datang ke tes itu akan kita periksa suratnya.
Nah, kalau memang ada surat orang tuanya baru kita jelasin. Dan juga di wawancara nanti itu kita tekankan bahwa untuk ikut ajang ini nanti ada biaya registrasi sebesar sekian. Nah, tertulislah di situ jumlahnya sekian dan apa saja yang kalian dapatkan. Itu semua kami tulis, Mbak. Baik dari konsumsi, pembekalan, segala macamnya kami tulis. Jadi orang tua mereka akan berpikir, oh iya uang segini ternyata untuk ini nih keperluannya. Jadi mereka tahu nih. Tidak ada istilah uang sekian untuk apa, Kak? Itu pasti kami jelaskan. Jadi biar orang tuanya tahu dan dia juga tahu. Nah, kalau mereka setuju, nanti silakan lampirkan surat tanda tangan orang tua tadi bahwa memang kamu menyetujuin ikut kegiatan ini gitu. Tapi kalau orangnya tidak setuju ya kita nggak bisa maksa. Gitu kan. Tadi kembali lagi ke anak-anaknya. Yang penting kita sudah terbuka dengan mereka, orang tuanya, bahwa ikut ini ada biaya sekian untuk apa saja, untuk ini semuanya tertera di buku ini. Jadi mereka udah tahu, udah baca, udah ini. Seperti itu. Berarti memang benar-benar di sini dari putra-putri Nusantara Sumatera Selatan meminimalisir yang namanya miskomunikasi ya. Benar, Mbak. Jadi dari awal ketika di surat persetujuan orang tua sudah dicantumkan berapa biayanya, apa saja yang benefit yang didapat, dan akan apa saja yang dilalui seperti itu ya. Dari awal sudah dikasih tahu semua ya, CAD dan Mami. Jadi di sini teman-teman nih kalau seperti ini kan sudah jelas langsung di awal jelas ya, Mi. Nggak semata-mata teman-teman kayak dijebak masuk tiba-tiba ada uang sekian. Itu rasa terjebak banget. Banyak yang kayak Banyak gitu kan, kan? Mbak. Anaknya sudah berbakat, sudah bagus, jreng dari awal katanya gratis, terus tiba-tiba udah mau ini aja PH-nya minta sekian. Iya. Nah, gitu kan banyak yang kayak gitu. Nah, berarti kalau di putra-putri Nusantara Sumatera Selatan sendiri mengutamakan keterbukaan di awal. Benar. Ya, Mi. Dan CAD berarti teman-teman seperti Anggun juga di awal seperti itu. Iya, benar banget. Sudah dijelasin dari awal sampai akhir nanti. Oke, ketika Anggun kasih surat pernyataan persetujuan ke orang tua, gimana respon orang tua Anggun ketika itu? Kalau untuk orang tua Anggun, yang pertama nanya dulu sama Anggun, gimana pendapat Anggun sendiri, apakah Anggun mau maju atau mau stop. Tapi alhamdulillahnya orang tua Anggun itu memberikan semua keputusan itu di tangan Anggun. Jadi mana yang baiknya dan juga mana cocoknya untuk Anggun, maka orang tua memilih untuk mensupport selalu. Oke, pasti keren nih orang tuanya Anggun support ya. Iya. Kami dari awal tanya dulu anaknya, kamu mau lanjut atau gimana? Tapi orang tua siap kalaupun anak mau lanjut seperti Bener Anggun. banget. Nah, Anggun kan sebagai runner up 2 Putri Nusantara Remaja Sumatera Selatan 2025. Iya. Sebagai peserta yang sudah terpilih, apa saja yang Anggun rasakan perubahan-perubahan gitu dari Anggun terpilih sampai dengan saat ini ke tingkat nasional? Apa saja yang Anggun rasakan perubahan-perubahannya? Kalau untuk Anggun sendiri tuh banyak banget perubahannya. Dari cara kita berjalan, cara kita bersikap, dan juga yang paling penting itu cara kita berbicara dengan orang lain. Banyak anak-anak itu yang tidak percaya diri ketika kita ingin bertemu dengan orang lain, berbicara di depan banyak umum, tapi akhirnya setelah ikut Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan ini, disinilah Anggun bisa menemukan jati diri, melatih potensi yang ada dalam diri Anggun. Dari ikut ini, Anggun jadi banyak diundang, aktif di dalam dunia pigeon, kenal dengan pigeon-pigeon lain di Sumatera Selatan, baik di nasional. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih benefit yang didapat kalau ikut-ikut kayak gini, itu bukan cuman dapat gelar, tapi banyak banget dari relasi, dari kepercayaan diri, dan juga dari branding kita di sosial media. Karena branding itu juga sangat dipentingkan, terutama untuk kita nanti ketika kita ingin masuk ke universitas, bekerja. Jadi banyak banget benefitnya. Oke, berarti Anggun rasa ya benefit itu Berasa banyak banget, ya. banyak Media sosial, relasi, Iya. temen baru. Apalagi Anggun sempat ke tingkat nasional. Iya. Pasti nambah banyak dong teman-teman Banyak dari seluruh Indonesia Iya, ya. Oke, nah Anggun sebagai anak muda nih, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Cek Mita untuk Anggun. Apa pesan yang Anggun pengen sampai ke untuk kawan-kawan Gen Z ya terutama agar tidak terjebak dengan kefomoan dunia pageant, misalnya ikut-ikut teman. Mungkin ada pesan-pesan dari Anggun, silakan Anggun. Untuk teman-teman yang lebih baik lagi, kita harus memilih, mengecek mana yang mampu untuk kita ikuti dan juga mana yang tidak. Karena seperti yang Anggun lihat dan juga Anggun ketahui, banyak banget pigeon-pigeon yang cuman bayar terus dapat selempang tanpa adanya kegiatan dan juga kontribusi dari anak itu sendiri. Dan bagi Anggun, ketika kita ingin memilih terjun di dunia pigeon, maka perhatikan mana yang ingin kita pijak. Selain kita melihat apakah itu bisa mendapatkan selempang, kita bisa dapat piala, bukan itu yang kita lihat, tapi yang kita lihat itu kontribusi kita untuk kedepannya.
Karena kalau untuk piala dan juga selempang itu bisa dibeli, tetapi untuk pengalaman, relasi dan juga kontribusi kita lah yang akan menuntun kita ke masa yang akan datang. Oke, mahal keren itu loh. kata-katanya. Mungkin teman-teman seusia Anggun belum terpikir dengan kata-kata yang apa yang Anggun sampaikan tadi ya Mi dan CAD. Berarti memang Anggun benar-benar mendapatkan banyak benefit dari ajang bergengsi Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini. Nah, kalau dari Mami sama CAD, Cak mana pesan-pesannya untuk generasi muda nih biar dak kefomoan lah. Apa-apa dipeloi. Laju Mi. Kalau dari Mami untuk anak-anak yang ada di Sumatera Selatan ini khususnya, boleh ikut-ikutan apapun itu selagi baik. Nah, tetapi tetap dipelajari dulu, tetap dipahami dulu. Kegiatan yang baik bagi orang belum tentu baik untuk kita. Jadi jangan menyenangkan orang lain, tapi senangkanlah diri kalian sendiri dulu dengan kegiatan yang tentunya positif dan mengembangkan bakat dan minat kalian sendiri, bukan bakat orang lain. Nah, itu kadang ikut-ikutan nih, Mbak. Yang itu suka jadi model, ikut-ikutan, padahal fashionnya bukan di situ. Jadi harus tahu dulu potensi di diri, jangan sampai aku mau ikut dia aja deh, mau ikut dia aja, jangan. Nah, karena yang kebanyakan itu nggak unik, yang unik itu yang sedikit. Oke, itu pesan Mami. Itu dari Mami. Kalau dari CAD selaku founder, Cak mana CAD pesan-pesannya untuk para Gen Z ini? Untuk adik-adik semuanya, benar tadi bilang, sebelum kita melangkah untuk memilih sesuatu event atau ajang, kita pelajari dulu nih. Nanti efeknya ke kita apa dan bagaimana. Jadi kalau memang sudah yakin, baru. Jadi kita boleh ikut-ikutan orang lain, tapi itu hal yang positif. Kalau memang yang kita ikuti itu berdampak positif, boleh kita ikutin. Tapi kita pelajarin dulu, kalau memang sudah yakin dari kita, silakan konsultasi dengan orang tua. Kalau orang tua pun mensupport, silakan melangkah. Dan ingat, sekali melangkah, selesaikan. Itu loh, jangan tanggung-tanggung gitu. Oke, balik lagi ke omongan Mami tadi. Kalau lah cemplung Basah basah kenian. Jangan kamu setengah basah ya. Alang kenanggungnya nak ganti cuman celana bae. Masih nak mandi juga Iya, masih nak mandi juga. Jadi sebelum kamu memilih mengikuti sebuah ajang seperti kata Anggun, Mami dan juga CAD, bahwasanya sekalian lah itu, nah totalitas lah di situ untuk mencari jati diri kamu seperti itu ya. Nah, Mami dan CAD juga Anggun, nah juga Anggun lagi kita tanya ya. Terakhir sebagai closing statement, harapannya apa nih untuk ajang Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan 2026? Silakan mungkin dari Anggun dulu. Untuk Anggun, semoga di ajang Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan kedepannya terus bisa menjadi wadah aspirasi, terus mampu menampung generasi muda terbaik dari Sumatera Selatan dan mampu menciptakan generasi yang mampu membawa Sumatera Selatan di ajang tingkat nasional. Curiga maco aku budak ini. Ini tadi ganteng. Kepe ada depan mata digantungnya ada sih, tapi nerawang caknya. Kepean tadi diinget-inget ya. Iya, wajar kan runner up kan? Iya, itulah. Padahal baru pertama, Mbak. Nah, itu tadi kan kata Cik Mita baru pertama. Terus runner up pulo dikirim pulo tingkat nasional. Sudah tidak kaleng-kaleng lagi. Tidak perlu kita ragukan lagi lah ya. Padahal masih 15 tahun. Nah, itu tadi balik-balik tadi Cak Janggun emaknya nyupport. Dia galak. Jadi kalau kamu tidak galak emak kamu nyuruh jangan. Itu berat sebelah kayak. Nah, kalau dari Mami Cak mana Mi harapannya Mi? Harapan Mami yang pasti dan yang jelas itu berharap tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Para ajannya juga, adik-adiknya juga menjadi lebih totalitas dalam berkontribusi di komunitas. Karena banyak nih Kak, sebelum-sebelumnya setelah jadi alumni agak sombong karena sudah bergelar nih tadi, jadi lupa dengan komunitasnya tadi yang membesarkan nama dia nih tadi kan, apalagi yang sudah dapat banyak job itu Kak. Karena setelah keluar ini mohon maaf banyak job anak-anak nih Kak. Jadi kadang kalau itu ada yang lupa diri, jadi jangan lupa karena di atas langit masih ada langit. Betul. Dan tentunya harapan yang paling harus adik-adik ingat itu bukan kuantitas yang kami butuhkan, tapi kualitas. Nah, jadi kami tidak perlu banyak anak. Nah, setiap tahunnya alhamdulillah nambah-nambah anak kami ini, tapi kami tidak butuh banyak anak, tapi kami butuh anak-anak yang berkualitas. Betul. Nah, gitu. Kalau dari CAD, Cek mana CAD? Harapan kami ya yang pastinya
PPN ini tetap menjadi ajang di mana kita bisa merangkul adik-adik semua untuk mengembangkan minat bakat mereka, bisa mengembangkan orang tua mereka dan bisa berprestasi. Karena di sini kita bukan hanya sekedar mencari selempang dan gelar, Mbak, tapi kita bagaimana cara kita untuk berkontribusi dengan masyarakat sekitar, bagaimana kita bisa ngemeritin diri kita, dan bagaimana kita nanti kedepannya bisa berguna bagi orang lain, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa diambil garis merahnya bahwasanya yang dunia pageant ini kalau kamu mau dan orang tua kamu support pasti akan berjalan mulus. Dan juga jangan salah pilih agent dan jangan salah pilih pageant ya, jangan salah pilih komunitas seperti itu. Nah terakhir deh Anggun, biar teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang, dulur-dulur di rumah yang lagi dengar ke kita, entah punya anak, entah punya adik yang nak lebih tahu tentang Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan, bisa lihat di mana, Instagramnya kah atau di media sosial mana? Silakan. Boleh, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan, kita punya akun resmi di official PPN Sumsel ya Det ya. Terus juga kita punya TikTok, kita punya YouTube juga, boleh dicek-cek. Terus juga kita lebih aktif di Instagram. Oke, dan buat teman-teman yang masih penasaran lagi, boleh cek Instagram ya, Gun? Iya, benar. Dan juga siaran ini bakal Cek Mita simpan, jadi yang ketinggalan atau terpotong-potong nontonnya boleh tonton ulang di YouTube kita Pro 4 Palembang. Kalau Cek itu tidak terasa, Cek Ocha jam 10 ini balik manggil Cek lagi kita ya, karena nak balik setelan pabrik lagi ini ya. Nah Mbak Mami Ocha, Cek Ade, Anggun, terima kasih sudah hadir sebagai teman-teman dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan pada pagi hari ini bersama Cek Mita di obrolan komunitas. Cek Mita juga pamit dari ruang dengar dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.